Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Bunga Asia. Nama saya Bunga Asia dengan NIM 4321911174. Video berikut saya buat untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah Statistik Bisnis yang diampu oleh Bapak Taufik Akbar. Oke, jadi pada video kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana cara melakukan uji asumsi klasik dan uji normalitas menggunakan software SPSS dan Excel. Sebelumnya, mari kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan uji asumsi klasik. Jadi, uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah regresi linear ordinary least square atau OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Tujuannya yaitu untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi dalam data yang kita miliki, apakah sudah memiliki ketepatan dalam estimasi, dan juga sudah konsisten. Nah, untuk uji asumsi klasik sendiri, ini ada uji normalitas yang terdiri dari diagram histogram, diagram normal, pp-plot, dan juga one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, uji normalitas ini yaitu untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak dan terdiri dari diagram-diagram tersebut. Untuk yang kedua, uji heteroskedastisitas yaitu untuk melihat berikut uji heteroskedastisitas untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamatan yang lain. Yang ketiga, yang ini uji multikolinearitas, yaitu untuk melihat ada atau tidaknya kolerasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear. Yang keempat, uji autokorelasi. Uji autokorelasi yaitu untuk melihat apakah terjadi kolerasi antara suatu periode pada tahun tersebut dengan tahun sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke aplikasi SPSS. Sebelumnya berikut sudah ada data sampel untuk kita input ke SPSS. Nah, di sini ada variabel X1 yaitu motivasi dan juga variabel X2 yaitu minat. Variabel X1 dan X2 merupakan variabel independen, sedangkan variabel prestasi yaitu atau variabel Y yang merupakan variabel dependen. Variabel X1 dan variabel X2 juga memiliki hubungan sebab akibat. X1 dan X2 sebagai sebab dan juga yang Y sebagai akibat. Oke, kita lanjut ke aplikasi SPSS. Nah, berikut aplikasinya. Pertama kita ke variabel view dulu, lalu kita isi di sini nomor sesuai kolom Excel kita yang tadi. Labelnya kita isi nomor juga. Jangan lupa measure-nya kita ganti ke nominal karena ini nomor. Lalu di variabel berikutnya motivasi. Kita ikutin sesuai yang ini ya. Motivasi. Isi X1 sebagai motivasi. Dan juga measure-nya kita ganti ke scale. Lalu tadi di X2 ada minat. X2 ada minat, kita ganti jadi
scale juga. Dan yang Y atau prestasi kita ganti jadi scale juga. Oke, sekarang semua datanya udah di-input ke sini, kita ke data view. Nah, ini kan udah sesuai ya kolomnya. Jadi kita copy dari data Excel, mulai dari yang nomor 1 sampai semuanya, kita copy ke data view. Nah, sekarang kan udah kita copy nih. Kita lanjut untuk menghasilkan atau mengecek datanya, analyze. Lalu kita pilih, bentar ya, regression. Lalu kita pilih linear. Nah, tadi kan di pattern itu prestasi atau Y ya. Lalu untuk independence kita isi X1 dan X2. Oke, sekarang udah. Kita pilih yang statistik. Lalu untuk collinearity diagnostics-nya kita checklist. Covariation matrix. Dan juga untuk residuals-nya kita isi Durbin-Watson. Oke, udah semua. Kita klik continue. Lalu ke plots. Nah, untuk di plots ini, kita nggak boleh salah masukin. Jadi kita isi untuk Y itu SRSID, SRSID. Kita isi ke Y. Untuk X-nya itu Zpred, Zpred. Oke. Kita klik continue. Oh ya, jangan lupa untuk histogram sama normalnya juga kita checklist ya. Lalu jangan lupa di save. Nah, untuk sebelum di save kita untuk residuals kita checklist yang unstandardized. Lalu kita continue. Oke. Kita tunggu. Nah, ini hasil data yang muncul setelah kita masukkan. Di sini ada histogram, semua data yang kita butuhkan tadi ada. Kecuali untuk kolmogoraf, mohon maaf, untuk kolmogoraf kita harus aktifin lagi melalui, kita balik ke yang tadi ya. Nah, kita ke data view. Kita klik yang res_1, lalu analyze, lalu kita pilih non-parametric test, lalu legacy dialogs, dan juga sampel KS. Nah, ini kita isi yang unstandardized ke sini, lalu kita klik OK. Nah, jadi ini muncul. Kalau kita nggak pilih tadi, ininya belum muncul. Yang untuk kolmogorafnya. Sekarang kita lanjut. Untuk hasil-hasil dari diagram berikut, kita lanjut jelasin lewat Word aja ya. Nah, ini dia. Hasil uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikasinya lebih besar dari 0,05. Begitupun sebaliknya dikatakan tidak normal jika kurang dari 0,05. Yang pertama ada diagram histogram. Nah, diagram histogram ini dapat kita lihat ya di atas 0,05 karena
Bentar. Di atas 0,05 membentuk garis melengkung ke atas. Itu dapat kita katakan normal. Kalau dia ke bawah berarti itu tidak normal. Lanjut diagram PP plot. Nah, untuk diagram PP plot ini dapat kita lihat normal atau tidaknya dari titik-titik garis berikut. Jika dia mengikuti garis horizontal berikut, maka dapat dikatakan dia normal. Selanjutnya untuk one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, untuk one sample Kolmogorov test, kita lihatnya dari sini. Kita gedein dulu. Oke. Kita lihat dari yang ini kan 0,168, berarti di atas 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dia juga normal. Smirnov test. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Untuk heteroskedastisitas ini dapat kita ambil kesimpulan dari titik-titik yang menyebar di bawah atau di atas dan tidak membentuk suatu pola, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, dari gambar berikut kita lihat dia tidak membentuk pola, jadi dapat kita simpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, selanjutnya untuk uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai VIF. VIF ini di bawah 10. Untuk VIF di bawah 10 dan toleransinya di atas 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, dari tabel tersebut, tabel ini dapat kita simpulkan tidak terjadi multikolinearitas karena VIF-nya di bawah 10 dan juga untuk toleransinya di atas 0,1. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini dapat kita lihat pada tabel model summary B. Nah, oke. Untuk data yang sudah kita buat ini dapat kita save as ke file yang kita inginkan. Save di download ya. Oke, kita namain hasil output bunga Asia. Oke, kita save. Nah, udah ke save deh. Untuk semua hasil datanya juga kita save. Disubmit pada tugas besar 1 nanti. Oke, I think that's all. Semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.